Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Sagittarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Dan buat Sagittarius yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Dan buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke? Sagittarius, hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Thank you. True beauty, practice radical acceptance, shine, love, and embrace. Jadi Sagittarius, kalian disuruh untuk menunjukkan kelebihan kalian di sini, bukan hanya kecantikan di luar, tapi kelebihan di dalam hatinya kalian. Jadi misalnya Sagittarius, kalian seorang empath, di mana seorang empath di sini maksudnya seseorang yang selalu memiliki rasa kasihan atau rasa iba terhadap orang lain dan kalian ingin membantu orang lain seperti itu. Jadi kalau kalian memiliki energi yang cantik seperti itu, kalian ingin membantu terhadap sesama, kalian disuruh untuk menunjukkan hal itu. Jadi kalau misalnya contoh di sini, seandainya kalian punya uang 10.000 atau 100.000 dan kalian sangat memerlukan uang itu. Terus tiba-tiba kalian melihat anak kecil atau orang tua yang sudah tidak bisa bekerja seperti seorang homeless atau orang yang perlu bantuan. Terus tiba-tiba dia minta, oh saya perlu nasi buat anak saya perlu makanan buat anak saya. Jadi mungkin kalian bisa membelikan 1 bungkus nasi, bantu sebisa kalian. Karena dengan cara seperti itulah Ilahi sudah melihat bahwa kalian menggunakan energi yang dianugerahi oleh Ilahi. Karena tidak semua orang bisa memiliki sifat empati, maka dari itulah ada orang yang bisa membunuh orang lain, menyakiti orang lain karena dia tidak memiliki kelebihan ini. Menjadi seorang empati yang selalu merasa iba terhadap orang lain merupakan energi yang sangat positif, tapi dipastikan juga di sini jangan kalian membantu lebih dari apa yang kalian bisa bantu. Jangan memaksakan diri, itu juga namanya bukan membantu. Kalau kalian sampai memaksakan diri, misalnya seperti tadi punya uang 100.000 terus kalian butuh uang itu, tapi kalian karena kasihan mengasih uang itu seluruhnya buat seseorang, itu juga hal yang belum balance atau belum seimbang. Oke? Jadi Oasis, it's okay to retreat now, back away, rest and recoup. Jadi kalau selama ini kalian selalu membantu dan orang ini belum bisa menghargai kalian atau dia belum bisa memberikan balasan balik kepada kalian, sudah waktunya kalian untuk back away, artinya back up, tarik energi kalian, fokus dengan energi diri sendiri. Jadi jangan membantu lebih dari kekuatan kalian sendiri. Karena melakukan hal ini juga artinya kalian memanjakan orang lain. Kalian tidak memberikan kesempatan buat orang lain untuk belajar menjadi orang yang mandiri. Karena kalian selalu ada buat orang ini. Itu juga merupakan suatu kesalahan karena dalam artian di sini kalian memanjakan seseorang. Itu bukan tugas kita di sini. Tugas kita memang membantu orang lain. Tapi kalau membantu orang ini dan dia tidak pernah membalas bantuannya kalian perlu backup, kalian perlu back away. Jadi kalian perlu mundur dari situasi ini karena sudah tidak seimbang energi antara memberi dan menerima. Dan it's okay to retreat, it's okay, jangan merasa bersalah.
misalnya adiknya kalian minta bantuan, terus kalian sudah sering membantu dia, tapi dia tetap saja minta bantuan. Jadi, it's okay buat kalian untuk bilang, "Oh, maaf, saya ada keinginan untuk membantu, tapi saya juga ingin melihat kamu membantu dirinya kamu sendiri untuk mendapatkan kesuksesan ini dan belajar mensupport dirinya kamu. Karena kita tidak tahu kapan saya akan meninggal. Kalau kalian terus membantu adiknya kalian atau saudaranya kalian di sini, terus suatu hari kalian meninggal, siapa yang akan membantu adiknya kalian? Tetangga. Apa kalian berhak untuk tergantung sama orang lain? Membantu bukan berarti kalian harus memanjakan orang itu. Saya sendiri guilt, saya sendiri merasa bersalah karena adik saya punya anak dan dia tidak punya pekerjaan yang bagus, jadi dia masih selalu minta bantuan sama saya dan saya selalu membantu walaupun saya sudah memberikan ide, oke, lakukan ini, tapi apapun yang dia lakukan sepertinya ilahi masih menutup jalan dari rezekinya dia. Jadi saya mengerti dan terkadang sangat susah buat saya untuk bilang tidak karena saya memiliki keponakan kecil, jadi mereka perlu bantuan. Tapi bukan berarti saya harus membantu dia. Saya juga terkadang bilang, oh, tidak, kamu harus belajar untuk mencari uang bulan ini. Seperti itu. Stand firm, hold your ground, right action, legal matters. Jadi Sagittarius mungkin ada sesuatu yang legal di sini yang perlu kalian selesaikan, apakah perceraian yang perlu tanda tangan, ataukah menjual rumah, menjual mobil, menjual motor dan sebagainya di sini. Jadi mungkin saat ini kalian misalnya stand firm di sini, misalnya kalian dalam proses perceraian, terus kalian bilang ke orang ini, oke, rumah ini akan jadi milik saya dan rumah yang satu lagi menjadi miliknya kamu. Stand firm, tetapkan pendirian kalian. Jangan dirubah lagi, terus besok kalian bilang, oh enggak, kedua rumah ini harus milik saya. Semua harta ini harus balik ke saya. Jangan seperti itu. Bagi rata. Hak milik, walaupun dia tidak bekerja, misalnya waktu kalian menikah, kalian membangun suatu rumah tangga, kalian punya anak, misalnya kalian kerja di luar negeri, suami kalian tinggal di rumah. Dia yang menjaga anaknya kalian, walaupun dia berselingkuh, yada dan sebagainya. Terus kalian bercerai, bagi rata. Itu merupakan hal yang terbaik karena seberapa jelek pun dia, sifatnya dia, kelakuannya dia, tapi dia juga pernah mencintai kalian, dia juga pernah menjadi pendampingnya kalian. Jadi membantu juga orang ini karena dia sudah menjaga anaknya kalian. Jangan menjadi orang yang selfish atau orang yang pokoknya saya harus lebih banyak, pokoknya saya harus punya rumah lebih dari mantan suami saya, mantan istri saya. Jangan menjadi orang yang terlalu ego dan ingin saya yang terbaik. Tidak ada orang yang terbaik, kita semua sama. Walaupun di depannya orang-orang bilang, oh, kamu orangnya sudah sukses, punya mobil baru, punya rumah baru. Di belakangnya kalian belum tentu dia bahagia seperti apa yang dia tunjukkan di depannya kalian. Maka dari itulah buat apa mewah-mewahan kalau di belakang orang selalu melihat kalian dengan energi yang negatif. Dilihat kalian sombong lah, dilihat kalian inilah, itulah. Jadi jangan terlalu, walaupun kalian bisa buat gedung bertingkat 10, terus tetangganya kalian punya rumah yang engek-engek seperti mau hancur, apa kalian pikir orang yang melewati tempat itu akan memiliki pikiran yang positif? Orang akan melihat kalian, oh, look, orang ini apa tidak ada moral. Tetangganya lihat rumah tetangga dia sudah mau ambruk seperti itu dan dia membangun rumah setinggi langit. Dia bisa membantu tetangga ini mungkin perbaiki temboknya dia, perbaiki atapnya dia dan sebagainya, sedangkan dia menunjukkan kekayaannya dia seperti ini. Kekayaan tidak ada yang abadi. Uang hanyalah ilusi. Oke. Oh my god.
Sorry guys, entah siapa ini. Dari tadi semua energinya intens sekali. Sampai saya ngos-ngosan untuk mengekspresikan energi kalian. Saya mau energi yang ringan, saya mau energi yang hahaha, karena itu yang membuat saya bahagia. Walaupun tugas ini memang harus saya lakukan, tapi memang beginilah perjalanan energi. Kita hanya bisa mengikuti energi yang ada, kita tidak bisa melawan semua ini. Jadi saya tetap bersyukur, saya hanya mengharapkan yang terbaik buat kalian semua. Oke, mari kita lihat bagaimanakah perasaannya kalian terhadap dia terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan melihat perasaan orang yang ada di dalam pikirannya Sagittarius saat ini. Sagittarius, perasaan kalian, your choice. Jadi kalian dibilang di sini, semua ini pilihannya kamu. Kamu memiliki free will, kamu memiliki kebebasan untuk memilih. Apakah ingin mempertahankan hubungan ini ataukah ada perceraian di sini? Apakah kalian ingin cerai? Tapi pastikan equal balance. Kalian kasih dia 10.000, kalian juga punya 10.000, seperti itu. Burden. Jadi di sini Sagittarius, kalian bilang bahwa kalian memiliki banyak tekanan saat ini, banyak tanggung jawab yang mesti kalian hadapi, mesti kalian lewati. Oke. Jadi your choice. Apakah kalian ingin mengeluarkan diri dari burden ini, dari semua tekanan ini? Dalami apa yang membawa tekanan ini. Apakah sesama manusia yang memberikan tekanan sebanyak ini buat Sagittarius? Kalau itu yang kalian dapatkan dari seseorang, dalami kembali apakah orang ini berhak untuk menaruh semua batu ini di punggungnya kalian. Apakah kalian berhak untuk ungu sampai tua kayak gini, bawa batu kemana-mana, bawa semua burden ini, semua tanggung jawab ini kalian sendiri yang melakukan? Walaupun kalian sudah menikah, walaupun kalian sudah punya anak, tapi kalau kalian merasa energi kalian merasa sangat terbebani seperti ini, buat apa mempertahankan hal itu? Mungkin ada beberapa dari kalian tidak akan setuju dengan pendapat saya, itu pendapatnya kalian, go ahead. Kita semua memiliki kebebasan untuk memiliki pendapat, termasuk saya sendiri. Oke. Perasaan Sagittarius terhadap orang ini, they will call. Jadi dibilang Sagittarius bahwa orang ini akan menghubungi kalian. Kalau kalian menunggu seseorang untuk menghubungi kalian, dia akan menelpon kalian. Mungkin kalian perlu menunggu. Wedding game. Jadi kalian di sini dengan sengaja disuruh untuk menunggu orang ini, atau orang ini dengan sengaja membuat kalian menunggu karena dia tahu bahwa kalian akan selalu ada buat dia. Kenapa kalian selalu ada buat dia? Kenapa kalian selalu mau memikul semua beban ini di punggungnya kalian? Kenapa? Kalian takut tidak ada orang lain yang akan bisa mencintai kalian? Kalian takut sendiri? Apa yang membuat kalian takut sendiri? Karena kalian malas bekerja, karena kalian tidak mau bekerja keras? Kalau itu alasannya, maka dari itulah karma ini kalian dapatkan. Sering saya bilang jangan tergantung sama energi orang lain, jangan tergantung sama orang lain untuk membahagiakan kalian. Membahagiakan kalian secara material, secara fisikal, secara emosional di sini. Kalian bisa membahagiakan diri sendiri. Perasaannya dia, lessons, I'm learning my divine lesson and will soon be by your side. Jadi saat ini pasangannya kalian lagi diberikan ujian oleh ilahi. Dan dia bilang, kalau saya sudah lulus dari ujian ini, secepatnya saya akan balik ke Sagittarius. Maka dari itulah, kalau orang ini ngeghosting kalian, jangan hubungi dia. Biarkan dia berpikir sendiri. Biarkan dia yang menghubungi kalian sendiri. Biarkan dia menyadarkan dirinya dia sendiri dan belajar bahwa kehilangan kalian bukanlah
sesuatu yang gampang. Kalian bukanlah orang yang bisa diambil, dibuang lagi, diambil, dibuang lagi. Kalian bukan toys, kalian bukan mainan, kalian bukan boneka. Kalian berbentuk dari ilahi, energi kalian adalah energi ilahi. Kenapa kalian memberikan orang lain untuk menghina energi ilahi? Energi dari alam semesta. Oke. Tapi orang ini, dia sepertinya diberikan ujian dari ilahi saat ini. Biarkan dia meluluskan diri dari ujian ini terlebih dahulu. Unfazed? Oh, oke. Jadi orang ini, dia bilang, I'm unfazed by our separation since I wasn't emotionally invested. Saya tidak percaya dengan orang ini. Dia bilang, saya tidak merasa terganggu dengan perpisahan ini. Kalau dia diberikan ujian oleh ilahi, saya yakin 100% dia terganggu. Tapi dia menunjukkan kepada kalian bahwa dia tidak terganggu. Itu energi manipulatif, energi yang memanipulasi. Jadi jangan hanya Sagittarius melihat orang ini lewat sosial media, mungkin pasang fotonya dia senyum-senyum, kenyar-kenyir, seperti itu. Jangan percaya, orang ini cuma mau nunjukin ke kalian agar supaya kalian yang selalu engek-engek balik ke dia. Itulah energi manipulasi. Friendship, oke. Jadi di sini I'm more comfortable being friend than being lover. Untuk saat ini, dia bilang dia merasa lebih nyaman menjadi seorang teman daripada seorang pacar. Dalam artian dia belum bisa memberikan yang terbaik buat Sagittarius. Desperate. Saya sudah bilang dari tadi, walaupun di depan kalian dia merasa, oh saya bahagia tanpa Sagittarius. Jangan percaya, orang ini suka manipulasi. Jadi dia juga desperate, dia juga ingin tahu kelanjutan dari hubungan ini, dia ingin tahu situasi ini, dia ingin tahu perasaannya kalian. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Perasaan kalian terhadap satu sama lain. Oke. Sagittarius, perasaannya kalian terhadap dia. Thank you. Oke. I have a need to always be right. Sorry I give you a hard time. Jadi Sagittarius, kalian juga memiliki sifat negatif di sini, di mana kalian selalu ingin menang sendiri. Maka dari itulah sorry I give you a hard time. Jadi energi kalian sudah minta maaf sama dia karena energi kalian yang suka menang sendiri mungkin di sini. Energi bisa vice versa. Jadi kalianlah sendiri yang tahu. You deserve to be loved. You are very special. Jadi di sini kalian bilang ke dia bahwa dia berhak untuk mendapatkan cinta itu atau cinta yang tulus, karena dia juga menurut kalian dia orangnya spesial, tapi menurut saya apakah sama? Belum tentu. Maka dari itulah pendapat apapun yang ada di antara kalian harus saling belajar untuk saling menghargai pendapat antara satu sama lain. Karena kita semua berhak untuk mendapatkan cinta itu, mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya kita. Kita semua spesial. Kita semua memiliki energi ilahi. Jadi jangan kalian merasa, oh cuma dia yang berhak untuk mendapatkan cinta. Kalian juga berhak untuk mendapatkan cinta itu. Kalian berhak mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya kalian. Oke. I say have your picture safe. Jadi Sagittarius bilang di sini bahwa kalian masih memiliki foto-fotonya dia. Kalau Sagittarius kalian ingin move on, hapus semua itu agar supaya kalian
bisa fokus dengan energi diri sendiri. Ganti fotonya dia dengan foto kucingnya kalian, foto kelincinya kalian, binatang kesayangan kalian, dan sebagainya. Okay. I let my temptation get the best of me. I got sidetracked. Jadi ada Sagittarius di sini. Mungkin di saat kalian berhubungan dengan seseorang, terus ada orang lain yang masuk ke dalam energinya Sagittarius atau ke dalam hidupnya Sagittarius. Orang ini seperti menggoda kalian dan kalian tergoda dengan orang ini. Jadi mungkin ada Sagittarius kalian berselingkuh ataukah berkomunikasi dengan orang lain di saat kalian sudah memiliki pasangan lain. Oke. Jadi kalian merasa bersalah dengan hal itu. Perasaannya dia, I have commitment issue. Jadi orang ini dia belum bisa berhubungan yang serius. Dia masih memiliki masalah di dalam mempercayai orang lain, di dalam memberikan cintanya dia terhadap orang lain, di dalam membuka hatinya dia buat orang lain. Mungkin dia masih perlu healing. Mungkin ada orang yang pernah mengecewakan dia dan energinya dia belum 100% pulih. I wasn't ready for our connection. Dan dia juga bilang, waktu kalian bertemu dulu, sebenarnya dia belum benar-benar siap dengan koneksi ini atau hubungan ini. Maka dari itulah terjadi perpisahan karena ada energi orang yang belum siap di sini. I don't think I can handle this anymore. Dan dia juga bilang, saya merasa saya tidak bisa menjalani situasi ini. Mungkin terlalu berat buat dia jalani. Seandainya kalian pernah berselingkuh di sini, mungkin dia ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini, tapi dia juga masih memiliki rasa ketakutan untuk mencintai kalian. Oh, perasaannya dia. Thank you. Oke, sepertinya kita dikasih 2 kartu. There you go. I have other things on my mind other than you. Dia bilang saat ini saya memiliki banyak hal di dalam pikiran saya. Bukan hanya Sagittarius yang saya pikirkan. Mungkin dia ada tanggung jawab lain yang perlu dia selesaikan saat ini. Left off on a bad term with so many things left unsaid. Jadi dia bilang mungkin kalian putus di saat kalian marahan. Jadi sebenarnya masih ada banyak hal yang ingin dia ungkapkan. Maka dari itulah kalau kalian putus secara baik-baik. Jangan kalian putus di saat kalian marah. Di saat kalian marah bilang ke dia, hey, saya mau break. Mungkin kalian bisa shopping, kalian bisa ke rumah orang tuanya kalian atau ke rumah temannya kalian, dan dinginkan pikiran kalian sebelum kalian melanjutkan pertengkaran ini. Oke? Tapi pastikan di saat kalian berpisah, pastikan kalian fokus dengan energi diri sendiri. Dalami, oh, apa yang membuat kita selalu bertengkar seperti ini? Apakah karena saya selalu ingin menang sendiri? Karena di sini kalian sudah bilang tadi bahwa kalian selalu ingin menang sendiri di sini. Kalian selalu ingin menang, selalu merasa benar dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat pasangan saya kurang setuju dengan sifat saya ini. Seperti itu. Jangan berpikiran, oh mungkin dia sudah punya selingkuhan, mungkin dia sudah berhubungan dengan orang lain. Baru saya bilang mungkin ada Sagittarius yang memiliki pikiran. Kalian tadi lihat lampunya dia. Biasanya kalau spirit guide saya atau malaikat pelindung saya datang, atau ancestor saya, nenek moyang saya sering, nenek dan kakek saya yang membesarkan saya sudah meninggal waktu saya masih SMA dulu. Jadi kalau saya berdoa, saya sering memanggil mereka. Misalnya di saat saya perlu bantuan, mungkin saat ini dia bilang, oke, kamu sudah memberikan hal yang sebenarnya. Saya sudah mengungkapkan hal yang sebenarnya. Jadi intuisi apapun yang datang saat ini, saya sudah mengungkapkan yang sebenarnya. Jadi Sagittarius seperti tadi, maka dari itulah lampu saya langsung blit-blit seperti itu, mengingatkan bahwa malaikat pelindung saya mengawasi saya dan membantu saya di sini. Oke.
Sagittarius, seperti tadi, dalami dirinya kalian, jadi jangan hanya menyalahkan orang lain kalau ada sesuatu yang terjadi, karena hanya dengan seperti itulah kalian bisa meningkatkan energinya kalian sendiri. Kalau kalian selalu menyalahkan orang lain, kapan kalian akan belajar? Kita semua memiliki kekurangan, termasuk kalian sendiri, termasuk saya sendiri. Saya masih di sini masih fighting dengan diri saya sendiri, karena saya juga memiliki sifat seperti ini. Saya selalu ingin menang sendiri, saya selalu ingin benar dan sebagainya. Tapi saya sudah belajar dan belajar karena saya sudah terbiasa hidup sendiri, saya sudah biasa independen. Maka dari itulah pendapat saya karena saya sendiri yang memberikan pendapat buat diri saya. Jadi saya tidak tergantung sama pendapat orang lain, maka dari itulah saya masih perlu belajar untuk menerima pendapat orang lain. Oke. Mari kita lihat kelanjutan dari hubungan ini. Jadi siapapun yang resonate dengan energi ini, bagaimanakah kelanjutan dari hubungan kalian ini? Thank you. Attraction. Semakin kalian bisa menikmati situasi yang ada saat ini, semakin cepatlah juga kebahagiaan itu akan kalian dapatkan. Mungkin dipertemukan dengan soulmate yang memiliki energi yang tinggi, maka dari itulah tingkatkan energi Kalau kalian mengerti tentang peramal di sini, biasanya kalau energi kita berputar di dalam dirinya kita, maka dari itulah saya sering seperti mengeluarkan seperti angin yang ada di dalam badannya kalian, dia selalu berputar sangat cepat sekali. Maka dari itulah saya keluarkan angin yang sudah tidak saya perlukan, atau energi yang sudah saya tidak perlukan lagi. Sagittarius, semakin kalian bisa menikmati apa yang ada di depannya kalian, semakin cepat jugalah pintu kebahagiaan ini akan dibuka. Okay, what else? Thank you. Give your relationship a chance. Jadi kalau Sagittarius masih ingin memperbaiki hubungan ini, berikan kesempatan buat hubungan kalian. Tapi pastikan terlebih dahulu kalau kalian sudah memiliki energi yang tinggi, kalian sudah mapan, tidak tergantung sama energinya dia. Dan kalian sudah siap seandainya dia meninggalkan kalian kembali, kalian sudah siap dengan hal itu. Mari kita lihat hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. New love. Embrace the opportunity for the love in your work, prospect, or for spiritual growth. Jadi Sagittarius mungkin akan ada pekerjaan baru atau akan ada kesempatan baru di sini di dalam finansialnya kalian, dan juga secara spiritual. Sagittarius akan ada peningkatan secara spiritual buat Sagittarius, dan juga ada pekerjaan baru yang akan membawa hasil yang lebih baik dari pekerjaan lamanya kalian. Choose love. You always have choices. Make yours with love. Jadi kalian dibilang di sini, kalian selalu memiliki pilihan lain. Tapi pastikan di saat kalian memilih orang ini dengan rasa cintanya kalian. Bukan karena dia sudah mapan, bukan karena dia orang yang tercakap di dunia, bukan karena dia orang yang terpintar di dunia, tapi karena hatinya kalian memang terpanggil untuk mencintai orang ini. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.